awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Jadi bagi orang-orang yang ingin beragama wajib mengenal Allah, bukan sunat. Bukan sunat tapi wajib. Jadi barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka sebenarnya tidak dapat beragama. Tidak bisa beragama dan tidak bisa mengamalkan agama sebenarnya hakikatnya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada praktiknya, ada juga orang-orang yang tidak mengenal Allah tetapi seakan-akan terlihat beragama. Ya, secara umum sekarang ini kita lihat berarti seakan-akan apa yang dikatakan Rasulullah awaludin ma'rifatullah itu seakan-akan tidak ada ngaruh-ngaruhnya sekarang. Jadi baik mereka mau mengenal Allah atau tidak, ya sekarang beragama sajalah pokoknya. Nah begitu. Nah inilah sebenarnya yang dimaksud dari pertanyaan tadi, bagaimana orang yang mau menerima din tadi. Nah jadi awal pokok orang-orang itu mau beragama, mereka di dalam beragama itu adalah mereka atau kita itu ingin mengamalkan sesuatu, ingin mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu itu mesti ada, itu disebut perintah, mesti berdasarkan perintah. Jadi karena apabila ada perintah di dalam agama itu maka disebut ibadah. Kalau tidak ada perintah itu bukan ibadah. Nah, cuman ada perintah ini dibagi dua, perintah wajib sama perintah sunat. Maka ada ibadah wajib, ibadah sunat. Nah sekarang begitu ada kata perintah, pertanyaannya siapa yang memerintah? Siapa yang menyuruh? Nah inilah yang dimaksud bahwa apabila tidak mengenal Allah tadi berarti kita tidak mengenal siapa yang menyuruh, tidak mengenal siapa yang memerintahkan kita. Nah ini yang jadi permasalahan besar bagi kita sekarang. Nah apabila kita tidak mengenal Allah tadi, maka sebenar-benarnya kita tidak bisa beragama. Nah ini terbukti di zaman sekarang ini bahwa banyak orang-orang yang telah beragama tadi tidak memenuhi beberapa aspek. Sementara beragama ini itu menurut apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah yang dimana sedang mengajar bersama para sahabat, yaitu agama itu terdiri atas 3 rukun atau 3 dasar atau 3 perkara, dimana pada saat itu Rasulullah sedang bersama-sama para sahabat sedang duduk-duduk, maka datanglah seseorang yang berjubah putih menghampiri Rasulullah sambil bertemu lututnya dan bertanya, nah kabarkan aku ya Rasulullah, beritahu aku ya Rasulullah, kata orang yang berjubah putih itu, kabarkan aku tentang Islam. Nah dijawab oleh Rasul, nah, selanjutnya kabarkan aku tentang iman. Begitu dijawab Rasulullah, selanjutnya kabarkan aku tentang ihsan. Nah jadi di situ setelah selesai pergi sodaqta engkau Muhammad, benar Muhammad. Nah disitulah sebenarnya malaikat Jibril, kata Rasulullah, sedang ingin mengajarkan sesuatu kepada kita semua. Apa yang diajarkannya? Malaikat Jibril sedang mengajarkan inti yang ada di dalam ajaran Islam itu. Ya, jadi agama itu yaitu agama Islam. Ya, jadi inti ada ajaran di dalam Islam itu iman, Islam dan ihsan. Nah, terus dari mana lagi iman, Islam dan ihsan itu di mana lagi atau dari mana lagi? Yaitu dari dalam Al-Qur'an. Jangan pakai banyak nanya, nanti orang bingung kalau nggak dijelaskan begini. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an itu termaktub 6.666 ayat, 1.000 ayat tauhid, iman, tentang iman, 1.000 ayat tentang syariat, tentang Islam,
dan 1000 ayat tentang akhlak, tentang ihsan, dan 1000 ayat tentang sejarah, dan 2666 ayat tentang mengolah isi alam. Nah, mengolah isi alam dan tentang sejarah ini tidak disebut pokok di dalam ajaran Islam, tidak disebut pokok, tetapi pokoknya yang tadi iman, Islam, dan ihsan. Nah, bagaimana sejalannya iman, Islam, dan ihsan ini? Sejalan dengan tadi hadis Rasulullah, awaluddin ma'rifatullah. Nah, awaluddin ma'rifatullah ini sejalan dengan sejarah Rasulullah. Begitu diangkat menjadi Rasul mengkhabarkan, mengajarkan, menyampaikan tentang akidah, tentang keimanan. Selama berapa tahun? 13 tahun. Nah, 13 tahun Rasul, jadi dari sepanjang perjalanan kenabian Rasulullah, hampir setengahnya dipergunakan untuk menyampaikan tentang akidah, tentang keimanan. Berarti kalau kita lihat dari perjalanan sejarah faktanya, berarti mengajarkan tentang akidah itu sulit. Tetapi apa yang terjadi di zaman sekarang, mengajarkan akidah jauh lebih gampang daripada mengajarkan syariat, mengajarkan tentang akhlak. Jauh lebih gampang. Terbukti dari apa yang diajarkan para guru-guru, para ustadz-ustadz di zaman sekarang ini, apabila sedang membahas masalah akidah, sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Nah, kalau zaman dahulu, itu Rasulullah contohnya itu sampai berbelas-belas tahun. Nah, itu maka sekali lagi agama tadi ya terdiri atas 3 pokok. Nah, 3 pokok inilah yang harus berjalan di dalam diri seseorang manusia, sehingga baru dia bisa menjadi bijak di dalam melakukan dan mengamalkan agama itu. Ya. Nah, jadi bijaknya seseorang tadi baru dia bisa nanti keluar yang disebut namanya dengan akhlakul karimah. Karena apa? Karena penggabungan antara iman, Islam, dan ihsan inilah saripatinya baru bisa jadi keluar akhlakul karimah. Kan bisa saja Bu Ustadz orang belajar tentang akhlak biar bisa jadi akhlakul karimah. Nggak bisa. Kalau orang hanya belajar tentang akhlak, itu para biksu-biksu Shaolin itu, yang orang-orang non-muslim itu lebih baik, lebih dalam cara mereka mengamalkan akhlak. Tetapi apakah itu? Tidak bisa diterima. Sebab apa? Tidak login. Nah, tidak login itu maksudnya apa? Tidak masuk di dalam keimanan akidah Islam. Tertolak apapun kebaikan-kebaikannya. Mau sedekah 1 triliun 1 hari pun tidak akan diterima. Sebab apa? Tidak login atau tidak masuk dalam akidah. Contohnya bagaimana kiasnya? Masa begitu Islam kejam sekali ya Allah? Oh, begitu rupanya ya. Ya sudah, kalau begitu begini. Kamu kerja di sebuah perusahaan tanpa mendaftar, tanpa masuk mendaftar jadi karyawan. Kamu kerja aja di situ. Terus kerja akhir bulan minta gaji. Kira-kira dapat enggak gajinya? Kenapa enggak dapat? Kata yang punya perusahaan, kamu tidak login, tidak masuk jadi karyawan. Perkara kecil dunia yang begini saja tidak bisa diakal-akali. Kalau tidak masuk, tidak login, apalagi mau mengakali Allah? No, tentu bisa, tentu saja tidak. Ya, itu maksudnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu besar sekali dampak dan efeknya untuk kita bisa mengetahui dan masuk ke dalam seluk-beluk agama ini. Maka agama sekarang banyak yang jadi amburadul karena memang sudah menghilang kaidah-kaidah. Terkubur sudah tentang akidah-akidah, ilmu-ilmu akidah yang sudah dianut dan dipelajari sejak zaman dahulu, yang mana kata Rasulullah, yang banyak masuk surga itu adalah umat zaman kemarin. Zaman sekarang kenapa? Sedikit. Jadi kalau kita lihat perkataan Rasulullah, umat zaman kemarin. Tapi kita lihat sekarang malah umat Islam banyak jumlahnya.
semakin bertambah. Tetapi faktanya kata Rasul, yang masuk surga itu sedikit umat zaman sekarang. Kalau dilihat-lihat berarti tidak benar, tidak sama, tidak cocok nih perkataan Rasul nih. Bukan perkataan Rasul yang tidak cocok, kita yang tidak bisa memahami apa yang dikatakan Rasul itu. Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi itu melalui mata kepala kita, melalui otak akal pikiran kita. Apabila kita lihat putih, putih. Apabila kita lihat banyak umat Islam, wah hebat, bagus, indah, gemerlap. Itu yang kita lihat, fakta di lapangan. Apa yang kita pikir, apa yang kita ada di dalam hati itu sesuai. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Apa tadi yang sebenarnya? Kata Rasul, pokoknya bagaimanapun yang zaman sekarang ini sedikit yang masuk ke dalam surga. Nah, mari kita cari apa dan bagaimana penyebabnya umat zaman sekarang ini kok bisa sedikit masuk Islam, masuk surga. Itu tadi penyebabnya. Karena yang login, yang ngerti akidah, yang benar-benar masuk ke dalam Islam yang sebenarnya berdasarkan awaludin sangat sedikit. Begitu saja kira-kira efek dan dampak daripada awaludin ma'rifatullah. Hati-hati, jangan bermain-main dengan apa yang telah dikatakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.